Hai teman-teman, buat yang mau nanya silakan ya. Mau nanya apapun terkait Mercury retrograde, terkait dengan super blue moon, tentang kesadaran, apapun yang kalian mau tanyain silakan. Aku lagi ada waktu, mumpung. Halo. Yang mau nanya bebas tentang kesadaran, tentang energi alam saat ini, silakan ya, pas aku lagi ada waktu. Halo teman-teman, tadi aku mau bikin reels atau VT hari ini, tapi ternyata energinya lagi drop. Selamat siang Kak Weni. Selamat siang yang lainnya semuanya, sehat dan berkah selalu juga, cahaya kesadaran sama-sama. Silakan ya yang mau nanya. Cece, aduh jangan panggil aku Cece, saya bukan Cece. Rohaya, siapakah Rohaya? Peluang kerja dekat-dekat ini, maksudnya gimana sih? Rohaya ada peluang kerja kah dekat-dekat ini? Maksudnya siapa Rohaya? Oke. Jadi gini ya, kalau kalian mau ngobrol sama di akun ini, kita cuma ngomongin kesadaran. Dalam kesadaran kita nggak nyari sesuatu apapun di masa depan, tapi kita memperbaiki energi kita. Jadi kita ngobrol di ranahnya Nikola Tesla, yaitu energi, vibrasi atau getaran dan frekuensi. Jadi kalau kalian energinya bagus akan menarik yang bagus, kalau kalian energinya jelek akan menarik yang jelek, cuma itu aja. Jadi kalau mau nanya ada nggak peluang kerja saat deket-deket ini untuk siapapun Rohaya, itu gimana kalian, energinya seperti apa, oke? Dan juga pengaruh planet. Oke. Selamat siang Rahayu, untuk siapa ini nggak ada namanya. Mau tanya untuk siapa ini? The Fly. Oh, oke, The Fly. Tiap hari berhayal wajar nggak sih? Itu sangat manusiawi. Udah nonton ini belum? Film Walter Mitty, The Secret Life of Walter Mitty. Jadi kalau ngeliatin di Walter Mitty, join my team gimana? Thank you, itu heartnya. Untuk Walter Mitty, film itu bagus banget buat ditonton sama kalian yang suka berhayal. Berhayal itu manusiawi, tapi berhayal adalah reaksi tubuh kita atau cara pikiran kita untuk kabur dari saat ini. Jadi kita nggak present moment. Oke, jadi untuk kalian yang suka berhayal, wajar atau enggak? Wajar kalau kalian manusia. Tapi kalau kalian mau naikin frekuensi ke kesadaran, kita udah otomatis nggak ngayal-ngayal lagi. Karena kita bisa melihat setiap saat adalah present moment. Being present in the moment gitu. Oke, untuk yang kasih gift, thank you. Jadi The Fly udah kejawab belum ya? Kalau berkhayal itu wajar iya, tapi kalian mau naikin nggak? Kamu mau naikin nggak? Atau kalian masih mau tetap di frekuensi yang di bawah? Kalau kalian masih suka kabur dari present moment dengan berhayal atau menganalisa sesuatu yang udah kemarin atau udah tadi kejadian terus masih kita bawa-bawa, atau kita malah jadinya masa lalu terus kita bawa terus tuh, kayak tadi kenapa sih nih, pokoknya gue lagi bete hari ini cuman karena misalkan tadi sempat mencahin gelas atau apa, tapi kita bawa sampai sekarang moodnya bete. Nah itu kita nggak present moment. Oke? Mau tanya untuk Robert, apakah kesadaran murni itu sama seperti deep sleep? Ini, kalau deep sleep itu kalian nggak sadar, alias kalian lagi tidur, tapi kesadarannya murni. Jadi meditasi adalah meditasi adalah sadar tapi bangun. Tidur tapi bangun. Tidur tapi sadar. Tapi kalau tidur adalah meditasi nggak sadar. Kayaknya aku pernah bikin YouTube-nya deh. Meditasi adalah
kondisi kita dalam keadaan rileks, otak berfungsi untuk anggota tubuh tapi tidak berpikir. Jadi ketika otak kita nggak berpikir, ketika kita tidur, otak nggak mikir tapi tetap kerja ya, tetap jalan. Otak nggak berpikir, kita lagi meditasi tapi nggak sadar. Itu sebabnya ketika kalian tidur, energi kalian kayak di recharge. Kalau tadi sebelum tidur lagi bete, pas bangun tidur itu biasanya udah seger tuh, udah, atau nggak masalah udah hilang gitu. Itu karena ketika kita tidur ada aliran energi ilahi yang masuk dan merefresh badan kita. Nah, itu juga seperti kesadaran murni atau dalam kondisi meditatif. Jadi dalam kondisi meditatif, kita pikiran nggak aktif, fungsi otak untuk hanya tubuh, tapi tidak untuk dipakai yang terlalu overthinking, nggak dipakai untuk sesuatu yang nggak berguna, tapi kita benar-benar aware, hanya untuk aware doang, untuk mengobservasi atau mengamati keadaan saat ini. Nah, itu kondisi kesadaran murni atau kondisi meditatif, jadi tidur tapi sadar, seperti itu. Oke, thank you semua untuk gift-nya. Apakah energi akan berkurang saat berhayal? Bukan berkurang, tapi misalkan gini, satu orang tuh punya energi segini ya. Nah, itu energi mau kalian apain? Apakah kalian pakai untuk berhayal, untuk kabur dari saat ini, atau untuk berkreasi, untuk menciptakan sesuatu untuk produktif yang lain, yang bisa lebih lebih berguna. Jadi energinya segini. Apakah energi ini kalian pakai untuk berhayal, atau untuk berkreasi, atau untuk produktif, itu terserah kalian. Jadi energinya bukannya berkurang, tapi kalian gunakan untuk apa. Jadi kalian proses itu untuk apa. Ketika untuk berhayal ya saat itu energi kalian dipakai sepenuhnya untuk berhayal gitu. Berhayal sama manifestasi beda ya. Dan abis gitu energi dan frekuensi itu beda. Ketika energi kalian energi adalah energi kalian nih segini-segini aja gitu. Cuman kalian mau ada di frekuensi atas atau frekuensi bawah itu terserah kalian, itu tergantung kalian. Cara berpikir kalian gimana, mindset kalian. Oke. Untuk Jaya, salam Bali. Oke. Mau tanya apakah kesadaran murni sama seperti deep sleep? Udah tadi ya. Gimana caranya untuk tetap di present moment? Nomor 1 adalah meditasi. Tapi meditasinya bukan yang pakai musik, bukan yang pakai dibawa oleh orang, ada yang ngomong perhatikan, bayangkan. Nah, itu bukan. Itu meditasi yang masih sugesti atau afirmasi. Kita pakai meditasi, kalau saya ikutin yang vipassana, tanpa afirmasi, tanpa bimbingan, kita untuk membiasakan diri kita dalam keheningan, perhatikan nafas. Ketika kita fokusnya ada di nafas, di hidung, di hembusan nafas, kita pikiran gak kemana-mana. Tapi ketika kalian udah fokus di sini, tiba-tiba pikiran kemana, nah itu mungkin banget. Nah, itu balik lagi dengan meditasi adalah balikin terus pikiran, jangan tiba-tiba ada di masa lalu, di masa depan, ada di rumah orang misalnya, atau di kantornya pacar, atau di mana gitu. Tapi pikiran kalian fokus di saat ini, hanya di saat ini. Apa yang terjadi di dalam diri, apa yang terjadi di sekitar, kita aware. Nah, itu adalah caranya present moment dengan meditasi. Meditasi adalah latihan ketika kalian membiasakan diri untuk berada dengan diri kalian sendiri, dengan energi kalian aware. Oh, itu ada suara motor di luar, ada suara anjing di kejauhan misalkan. Dan oh, nafasku seperti ini nih. Hembus nafas. Apa yang terjadi dengan tubuh kita ketika bernafas, itu juga aware. Itu latihannya. Nanti prakteknya adalah ketika kita ketemu orang yang misalkan biasanya nyebelin. Nah, itu baru latihan itu dipraktekin tuh. Ketika kita ketemu orang yang energinya clash, bisa nggak kita tetap cool, tetap chill gitu ya. Itu present moment. Jadi present moment adalah tidak kemana-mana, pikiran nggak ke masa lalu, nggak ke masa depan.
fokus hanya apa yang ada di saat ini. Apakah energi dari gen leluhur bisa membuat kita terkoneksi dengan alam semesta? Iya, energi dari gen leluhur ya, kita semua energi kita adalah dari leluhur kita ya. Gen kita adalah dari leluhur. Di setiap diri kalian masing-masing ada bagian dari leluhur kalian. Misalkan mata kalian mata nenek, hidung kalian hidung kakek, misalkan seperti itu ada berapa persen dari leluhur kalian ada di tubuh kalian saat ini, dan energinya juga sesuai dengan DNA kalian. Nah, itu bisa membuat terkoneksi dengan alam semesta. Iya, maksudnya kalau diromantisasi, di breakdown seperti itu, iya. Tapi kalau dalam present moment ya, you don't need anything else. Kalian nggak perlu merasa terhubung, merasa apa. Cukup dengan duduk, meditatif, itu aja kalian udah langsung terkoneksi dengan alam semesta. Dalam artian, kalian tidak lagi kabur dari saat ini. Kalian nggak berusaha, oh andaikan aku lagi ada di Bali bisa healing kayak gitu-gitu ya. Oh andaikan hari ini nggak hujan aku bisa pergi. Nah itu kalian mau kabur dari saat ini. Jadi terima keadaan saat ini, walaupun misalkan lagi ribet di kantor, atau lagi bersih tegang dengan pacar misalkan, atau lagi mau pergi tapi ternyata hujan deras. Berdamai gitu kan, berdamai bahwa oh antara aku tetap pergi tapi aku kehujanan, atau aku diam di rumah tapi nggak kehujanan tapi melewatkan janji misalkan, seperti itu. Terima keadaan saat ini apa adanya, maka di situ kalian present moment, kalian otomatis terhubung dengan energi semesta karena kalian berselaras. Kalian nggak berusaha untuk mengubah kenyataan, nggak berusaha untuk mengubah apapun di luar diri kalian. Oke, semoga terjawab. Dalam meditasi, kening tengah melihat warna biru dan pink. Biru untuk Gung Heri, Rahayu. Kalau masih ada ngelihat warna-warna, itu pikiran kita masih suka tersugesti. Jadi warna pink itu aura yang kelembutan, aura cinta kasih. Warna biru itu energinya lebih ke ekspresi, entah biru muda itu lebih di cakra tenggorokan, atau biru agak lebih tua di sini indigo adalah kening, itu untuk intuisi dan cakra ajna, cakra mata ketiga. Kalau masih ada warna-warna yang kita lihat, itu kita masih ada sugesti di dalam pikiran, misalkan masih butuh validasi, atau masih perlu untuk lebih lembut, atau memang kita memaksakan diri untuk ke situ, antara itu. Jadi coba dilihat lagi ke batin kalian, jangan dikit-dikit nanya, kalau saya gimana, kita tahu sendiri kok. Kita tahu sendiri kalau masih ada warna-warna yang kita lihat, itu berarti kita masih ada sugesti dalam pikiran kita. Kita goalnya adalah tanpa sugesti masuk dalam kesadaran. Kesadaran itu apa adanya, bukan apa katanya. Untuk Fanlia Grace, assalam. Salam kenal balik. Untuk user, berapa ini angka-angka? Meditasi sadar sepenuhnya, tapi pikiran istirahat, betul. Halo Kak, kenapa sekarang kalau meditasi jadi ngantuk ya? Mungkin untuk rasaku, satu, lagi badannya lagi capek. Kedua, energi di luar atau energi alam lebih besar daripada energimu. Artinya, mungkin kamu frekuensinya lagi rendah, entah itu badan capek atau pikiran lagi mumet. Nah, itu dikosongin dengan hembus. Hembus aja. Itu ntar lama-lama badan rilis. Kalau mau dibantu, bisa pakai singing bowl, bisa pakai dupa, atau pakai palo santo, atau wangi-wangian. Itu bisa ngebantu untuk rilis apapun yang di sini tegang, untuk lebih berkurang lah. Atau kalian bisa mandi air garam atau mandi di laut. Itu bisa bantu kita untuk lebih relax, untuk detox detox pikiran, detox energi. Dari yang jelek-jelek itu semuanya lepas dari badan kita. Jadi kalau ngantuk,
sadari aja, oh badanku perlu istirahat, atau pikiranku udah terlalu mumet nih, aku perlu chill down, aku harus mundur dulu dari misalkan sosial media, lagi harus stop dulu dan sebagainya. Atau kita bikin pagar atau boundary yang sehat dari teman-teman yang toksik misalkan. Hayal sama manifestasi, penjelasannya gimana ya Kak? Kalau Mama Baby gini, kalau berhayal adalah kayaknya enak juga ya kalau punya ini apa segala macam, itu berhayal. Tapi kalau manifestasi itu terjadi hanya ketika kita berselaras dengan semesta yang semacam gimana ya. Aku punya contoh satu seperti ini. Waktu kuliah, ini aku pakai berkali-kali nih contoh. Waktu adikku kuliah, adikku lagi lewat di Jalan Menteng di Jakarta. Itu kalau buat yang nggak tahu, Jalan Menteng adalah salah satu daerah yang paling paling bergengsi lah ya, daerah Menteng situ di Jakarta Pusat. Nah, waktu lagi jalan naik sepeda, waktu itu kami rumah di Bandung, bukan di Jakarta. Lagi naik sepeda, aku cuma bilang macam no, itu justru kali itu lihat dari pengaruh kalian ke orang-orang sekitar. Kalian punya pengaruh nggak? Kehadiran kalian membuat perubahan nggak atau perbedaan nggak dalam sebuah dinamika atau sebuah di satu lingkungan? Itu lihat energi kalian dari situ. Kalau meditasi pakai lantunan musik Hertz gimana? Bagus untuk kalian yang lagi butuh dibantu fokus. Tapi kalau bisa jangan, karena itu masih bentuknya sugesti. Tapi kalau kalian mau pakai, kalau kadang-kadang lagi nggak bisa fokus banget, itu bisa sangat membantu, terutama untuk healing badan. Ya, jadi kalau kalian lagi ngerasa nggak enak badan, atau lagi ngerasa kayaknya aku perlu self healing nih gitu ya, tiduran, selonjoran, pasang musik itu yang hening, yang tenang, sambil kalian hembus nafas, fokus kalian di nafas, sambil dengerin musik. Kalau ketiduran bagus, kalau nggak ketiduran juga nggak apa-apa. Tapi itu artinya kalian lagi membiarkan tubuh kalian diregenerasi selnya, di detox energinya gitu. Jadi kalau mau pakai lantunan musik nggak apa-apa. Tapi kalau saya suggest jangan, karena jadinya sugesti ketika kita di kehidupan nyata nggak punya pegangan orang lain, kita jadi bingung. Aduh, aku harus gimana nih? Biasanya ada orang yang ngebantuin aku, atau biasanya gimana? Jadi kita kebingungan kalau nggak kesadaran. Jadi meditasinya kalau bisa meditasi kesadaran, aku lewat Vipassana atau Neo Mindfulness. Oke. Untuk empong, terima kasih. Hipnoterapi Cirebon. Bagaimana melatih perasaan momen? Apakah hanya berada di saat ini sambil mengamati nafas? Yes, that's the only way. Kalau kalian lagi memperhatikan, tapi tiba-tiba ada emosi yang muncul dan kalian bereaksi, kalian udah nggak present moment. Karena emosi itu hanya berlangsung selama maksimal 3 menit, maksimal banget 20 menit. Lebih lama dari itu bukan emosi. Jadi kalau kalian bereaksi, berarti kalian present momennya bisa dibilang gagal ya. Karena kalian memutuskan untuk bereaksi, jadinya udah nggak present moment lagi. Kenapa pikiran suka kabur dari present moment ya? Ci. Aku aneh dipanggil Ci. Tapi pikiran itu adalah kendaraan kalian yang paling cepat untuk membawa kalian dari satu titik ke titik lainnya. Cuman sayangnya transportasinya maya alias tidak nyata. Jadi kalian yang lagi ada di sini tiba-tiba bisa ada di misalkan mana? Mau ke Amrik, mau ke Cirebon, mau ke Papua misalkan, atau mau lihat-lihat IKN. Pikiran itu bisa kemana-mana. Atau masa lalu. Waktu itu aku masih sama dia bagaimana itu. Pikiran adalah kendaraan paling cepat membawa kalian pergi ke luar diri ini. Kenapa? Karena di dalam present moment, di dalam saat ini, kebenaran saat ini, ada sebuah keheningan atau kekosongan atau kehampaan. Orang bilangnya suwung, orang bilangnya sunya,
kesunyatan. Dan itu adalah energi yang sangat-sangat besar, sangat-sangat ilahi dan sangat indah. Kalau frekuensi kita ada di bawah, alias kita masih perlu punya banyak rasa malu, rasa bersalah, nggak pede, minder, atau kita punya dendam sama orang lain, kita nggak kuat sama energi sebesar itu. Makanya kita untuk pas ketemu dengan energi sebesar itu kita kabur karena kita nggak berani. Ini terlalu agung, terlalu divine, terlalu ilahi, terlalu murni. Dan kita manusia itu kebanyakan tidak murni pikirannya karena terkontaminasi ego, keinginan nafsu dan sebagainya. Oke, balik lagi. Jadi ketika pikiran kita udah terlalu terbiasa dengan hal-hal negatif, untuk ketemu sesuatu yang indah, istilahnya gini, kalian udah sering banget ketemu red flag, ketika ketemu green flag kalian kaget, waduh ini too good to be true nih, atau enggak, aku nggak siap sama sesuatu yang ini karena mentalitiku masih mentality korban, mentalku masih mental pecundang gitu kan, aku nggak bisa nih untuk ngehandle sesuatu yang murni. Nah itu makanya kita kabur. Jadi kenapa pikiran kita suka kabur dari present moment ya, karena kita nggak murni. Sedangkan present moment itu adalah saat atau dimensi ruang yang paling murni. Kak, gimana caranya ngadepin hati yang sedih? Mbak tahu suami punya utang banyak tanpa ngomong dulu. Gimana caranya? Nomor 1, present moment. Kedua, jangan judging, jangan gara-gara kamu nih begini aku jadi ikutan. No. Kenapa kamu dapat suami yang seperti itu pasti ada kaitannya dengan energimu sendiri. Entah kamu membuat dia nggak bisa jujur, atau kamu menuntut dia sesuatu yang membuat dia setengah mati untuk membuat dirinya harus nggak jujur seperti itu. Apakah ada tuntutan darimu untuk aku perlu uang segini minimal, atau aku ingin hidup layak, sampai akhirnya dia menghalalkan segala cara untuk memenuhi itu? Coba ditanya dulu. Jadi jangan langsung disalahin ke suaminya, tanya dulu ke dalam diri, kesalahanku atau bagianku di mana nih sampai dia begitu. Lalu berdamai dengan diri, oh itu bagianku yang itu gitu ya. Jadi jangan sedih, karena nggak ada gunanya sedih. Akhirnya kalian kalau masuk dalam kesedihan, kalian akhirnya jadi nyalahin orang lain. Dan ketika kita nyalahin orang lain, kita kabur lagi dari present moment, dan akhirnya kita membuat siklus yang tidak berkesudahan, bahwa hidup kita adalah orang paling sengsara di dunia. Jadi itu mental korban atau mental orang miskin. Kita nggak mau ke situ, kita maunya ke mental orang kaya, mental pemenang, mental yang abundant atau berkelimpahan. Berkelimpahan apa? Berkelimpahan cinta kasih, berkelimpahan energi murni. Kuncinya dengan present moment. Wow, terima kasih banyak banget. Gift-nya banyak. Iya, nge-like ya. Iya, tadi aku sempet keluar dari ini bentar. Tanya, pengen duduk lama, gimana ya posisi yang pas? Nomor 1, yoga atau pilates untuk melancarkan peredaran darah. Jadi sebelum meditasi, sebelum duduk untuk kondisi yang lama, stretching itu nomor 1. Kedua, kalau kalian nggak nyaman pakai bantal untuk dudukan, pakai aja nggak apa-apa. Atau kalau mau meditasi yang bener-bener fokus, kalian nggak perlu duduk di lantai bersila, nggak apa-apa. Duduk di atas kursi nggak masalah kok. Yang penting kaki jejak ke tanah ya, kaki jejak ke lantai, lalu duduk dengan posisi punggung lurus supaya kundalininya bisa bergerak. Oke. Present moment itu bukan tidak bereaksi, tapi sadar dengan emosi apapun. Betul. Jadi dengan sadar emosi, maka kita tidak bereaksi. Kalau masih bereaksi, berarti kita lepas dari si kesadaran itu. Emang bisa gitu ya? Yang mana, Kak? Kalau menolak emosi itu bukan manusia, tapi robot. Jangan ditolak. Jadi kita nggak mau menolak, kita memperhatikan aja. Oke? Tapi nggak usah diikutin. Jadi bukan menolak emosi, tapi memperhatikan, lalu balik lagi ke kesadaran. Bukan ditolak,
tapi tidak diikuti. Bahwa ketika kita marah, kita sadari kenapa kita marah. Oh, aku marah karena apa? Karena aku kecewa, atau aku sesuatu tidak sesuai dengan apa yang kuinginkan. Artinya kita nggak present moment. Jadi kita tidak menerima kenyataan, gitu ya. Jadi jangan pakai alasan bahwa oh, gue udah berkesadaran tapi nggak apa-apa kok, gue masih marah-marah. Amarah muncul itu wajar, tapi marah-marah itu adalah keputusan. So itu dibedain ya. Mengapa pikiran kemana-mana? Tadi udah dijawab ya. Kenapa pikiran kemana-mana? Karena kita manusia itu cenderung tidak bisa stand still, tidak bisa duduk diam. Karena di atom yang terkecil, subatom itu ada proton, ada neutron. Itu proton itu positif, neutron itu netral, itu ada di keheningan. Tapi ada elektron yang bergerak-gerak, artinya pikiran negatif itu pasti bergerak-gerak. Jadi kita cepat banget untuk bergerak. Kalau kita nggak biasa untuk duduk diam, kita nggak biasa untuk kondisi meditatif, pasti pikiran bergerak-gerak. Karena itu adalah hal yang paling paling mudah. Ribet, ya lumayan. Kakak dia bakal balik lagi nggak sih? Woi, siapa nih? Setelah dia mutusin aku dan blokir semua akun sosmedku. Oke, gini. Kalau kamu diblokir seseorang, artinya energi kamu bertolak belakang dengan energi dia. Kalau kamu mau dia balik lagi sama kamu harus kembali ke keharmonisan lagi. Kalian harus grounding, meditasi, kontemplasi, lakukan apapun untuk healing supaya energi kamu jadi enak lagi. Kalau kamu sangat terobsesi atau sangat cinta banget sama dia, yang cinta yang obsesi atau yang bukan murni, itu orang cenderung akan kabur dari kita. Kenapa? Karena kita perlu belajar untuk mencintai diri kita sendiri dulu, baru kita bisa mencintai orang dengan kesadaran. Dalam kesadaran, mencintai dengan proper. Kalau enggak, cinta kalian itu cuma cinta emosi atau cinta yang ego. Oke. Dia bakalan nempatin janjinya nggak buat nikahin aku? Tanya pada dirimu sendiri. Oke, aku bukan pembaca masa depan. Jadi kalau kalian mau bertanya-tanya masa depanku akan seperti apa, kalian yang ciptakan saat ini. Aku cuma kasih tahu caranya untuk mendapatkan itu. Tapi iya atau enggak itu tergantung energi kalian. Oke? Untuk Mbak Tantri Durya Subekti, hai Kak, salam kenal, salam semesta, salam kesadaran. Pada titik murni, nafsu duniawi hilang. True. Meditasi di kehidupan sehari-hari seperti apa, Kak? Bisa contoh. Meditasi gampang, pokoknya kalian duduk santai, punggung dalam keadaan lurus, tegak lurus. Tangan terserah mau begini mudranya, terserah kalian mau gimana tangannya. Mau ada di atas paha atau mau di tengah, boleh. Yang penting adalah fokus kalian hanya di hembusan nafas. That's it. Kalau pikiran kemana-mana, balik lagi ke hembusan nafas. Sadari bahwa pikiran kalian tadi ngalor ngidul, balik lagi. That's it. Itu meditasi yang sehari-hari. Kalau meditatif, beda lagi ya. Meditasi ya seperti itu. Mau melek, mau nutup mata, bebas. Yang penting fokusnya nggak kemana-mana. Meditasi artinya fokus, berarti hidup kalian fokus. Kalau meditatif, kalian lagi kerja yang bener-bener yang serius banget, itu meditatif. Kalian lagi ngobrol yang fokus sama satu orang, itu meditatif. Artinya pikiran kalian nggak kemana-mana. Contoh cinta diri sendiri gimana? Ini untuk siapa? Kak Sherin. Contoh cinta diri sendiri. Jadi ini bukan self-care, tapi self-love ya. Self-love adalah kalian tidak mengurangi nilai diri kalian demi orang lain. Kalau orang lain bilang, kamu kayaknya kurang kurus deh kalau ini, atau kalian kayaknya kamu harus begini deh supaya kamu bisa diterima sama orang lain. You don't buy that shit, okay? Pardon my language. Tapi kalian nggak ngikutin apa yang orang bilang, tapi kalian percaya sama diri sendiri, itu adalah contoh cinta diri. Atau tipeku adalah orang yang seperti ini, terus kita ngikutin apa yang dia mau supaya kita bisa mendapatkan dia. Itu namanya cinta, lebih cinta sama orang itu daripada cinta diri sendiri. Cinta diri sendiri adalah tidak
mengurangi atau mengubah jati diri kita demi orang lain, atau cuma untuk mendapatkan validasi. Cici cantik, terima kasih. Sebetulnya aku bukan Chinese, jadi bukan Cici ya. Kontemplasi itu apa? Kontemplasi adalah bagi cara kita untuk hening. Dalam kesadaran, kita hening. Kita masuk ke dalam diri. Misalkan, kita aware dengan amarah. Kita aware dengan energi-energi yang membuat kita merasa nggak nyaman. Amarah, minder, merasa kurang, dan sebagainya. Kita aware sama hal-hal itu. Lalu kita tanya ke dalam diri, kenapa aku begitu? Nanti biasanya akan keluarnya dari zaman-zaman dulu waktu masih kecil. Oh, itu ternyata ada hubungannya dengan hubungan kita dengan orang tua. Misalkan orang tua seringkali neglect ya, seringkali menolak kita, menolak kehadiran kita, atau nanti ya papa lagi sibuk, nanti aja, atau enggak, ntar mama mau pergi dulu. Kita sering ditolak atau diabaikan. Itu biasanya membentuk kita itu jadi punya survival mode. Itu udah ada VT-nya di akun ini ya, survival mode atau modus bertahan hidup. Ketika kita aware bahwa kita sedang ada di survival mode, maka kita akan sadar bahwa itu bukan sejatinya kita, tapi itu adalah cara kita untuk bertahan hidup supaya kita tidak merasa buruk. Nah, ketika kita bisa berdamai dengan nggak apa-apa kok merasa buruk, itu artinya aku waktu itu masih begitu, tapi sekarang aku sadar aku sekarang merasa utuh. Nah, momen-momen itu ada di kontemplasi. Oke? Kontemplasi adalah bagaimana kalian ke dalam diri kalian, tanya ke dalam, kenapa aku begini, kenapa aku begitu, apa yang harus kulakukan berikutnya. Nah, yang kalian harus lakukan, kalian nggak perlu menjadi apapun. Stop cari solusi. Yang kalian harus lakukan hanya satu, yaitu melepaskan semua hal yang membuat kalian merasa tidak berguna atau merasa tidak sempurna. Satu, stop membandingkan diri kalian dengan orang lain. Si itu udah nyampe sini, aku belum. Nah, itu kalian akan nggak happy. Stop. Atau membandingkan diri kalian dengan keadaan kalian sebelumnya. Dulu aku gampang untuk cari ini itu, kok sekarang enggak ya? Terus kita menyesali. Stop that. You change. Kalian berubah. Kenapa waktu itu kalian bisa, sekarang nggak bisa? Kenapa? Karena kalian udah naik level. Waktu itu kalian masih bisa. Sekarang dengan level yang baru, kalian nggak bisa pakai formula yang lama. Kalian harus cari formula baru untuk naik lagi ke level kalian yang lebih tinggi. Oke? Jadi, tadi pertanyaannya apa? Lupa aku pertanyaannya apa. Kontemplasi ya? Ya jadi, ya gitu. Selalu tanya ke dalam diri apa yang harus kulakukan sekarang, dan bukan dengan mencari solusi. Oh ya, tadi aku jadi ingat. Bukan cari solusi, tapi lepasin hal-hal yang membuat kalian tidak bahagia. Stop membandingkan, stop menghayal, stop mencari-cari sesuatu yang tidak ada dalam hidup kalian. Fokus sama yang ada, oke? That's the whole point. Kalau ngerasa mati rasa, udah nggak sedih lagi sama hal sedih, nggak happy, nggak excited juga. Kenapa ya? Ya karena kalian udah nggak fluktuatif banget energi kalian. Mungkin udah, kalau namanya Mercury V26 harusnya aku tangkap itu udah sering meditasi ya, udah sering rilis. Kenapa kok kayaknya flat ya? Ya emang begitu. Hidup itu kalau bisa ya flat, tapi flatnya jangan di bawah, flat di atas, konstan bahagia. Artinya kalian udah nggak, kalau kata Eyang Semar itu, udah nggak excited, udah nggak kagetan, udah nggak gumunan, udah nggak udah nggak norak gitu ya, udah nggak wah dikit-dikit excited gitu, udah nggak. Jadi kita benar-benar chill aja all the time. Ya itu udah masuk ke level yang kesadaran yang udah stok konstan. Cara mengatasi insecure gimana, Kak? Nah itu, tanyakan ke dalam dirimu apa yang membuatmu insecure. Apakah kamu membandingkan dirimu dengan orang lain, atau kamu
membuat list tertentu, atau kamu disodorin list tertentu bahwa oke, kalau kamu mau perhatian papa atau mama, kamu harus dapat nilai 10 misalkan. Kalian punya daftar syarat untuk kebahagiaan dan kalian merasa kalian nggak bisa memenuhi syarat itu biasanya kalian insecure. Jadi kalian yang harus terima dulu bahwa kalian lahir di badan seperti ini, di orang tua seperti ini. Kalian bisa dibilang nggak berusaha kabur dari tubuh ini, nggak berusaha kabur dari keluarga ini, dari kehidupan ini. Kalian terima 100%, itu langsung nggak insecure. Nyimak sambil nge-gym, ya silakan, terima kasih sudah disimak. Oke. Kak, kenapa ya ketika kita bertemu satu lingkungan tadinya semangat, lama-lama jadi menurun dan capek? Untuk Kak Grace Dorothea itu mungkin bisa dicek VT yang terbaru aku tentang energy vampire. Jadi ada orang-orang yang vampir energi. Mungkin waktu awal kamu ketemu sama lingkungan ini, kamu lagi butuh mereka. Tapi lama-lama energi menurun karena kamu udah naik level, sementara mereka di level yang sama, nggak naik. Jadi ketika kalian udah naik level, energi yang ada di bawah memberatkan kamu, jadinya capek. Yang kamu harus lakukan adalah lepaskan yang ini, nanti kamu akan ketemu lingkungan baru yang sefrekuensi. Entah kamu atau mereka duluan yang naik, siapapun itu, kalau bisa naik bareng enak. Kalau ternyata mereka duluan naik dan kamu yang lepas sendiri, itu artinya energinya emang udah nggak berselaras. Entah dia di atas atau dia yang di bawah. Maksudnya kamu yang di atas atau kamu yang di bawah, itu no problem. Apapun yang membuat kamu berat, lepasin. Karena kamu akan ketemu siapapun yang di level yang sama. Ini aku ada VT-nya tentang teman seperjalanan ya, judulnya kalau mau dicari. Jadi kalian akan ketemu sama orang-orang yang selevel dan mereka akan membantu kalian untuk naik ke atas. Kalau ternyata enggak, lepasin. Atau kalian ternyata udah naik dan mereka masih sama, lepasin. Kalian akan terus dipertemukan dengan orang-orang yang seperjalanan atau sefrekuensi. Jadi don't worry. Prana itu apa? Prana adalah energi, kalau nggak salah, dari semesta yang mengalir di tubuh kita. Itu di belakang, di tulang sumsum kita itu ada energi, aliran energi namanya sumsum nanadi. Nah, lalu ada dua aliran lagi, namanya aku lupa karena susah, Ida dan Pinggan. Ida dan Pinggan kalau nggak salah nama bahasa tantranya ya, bahasa Balinya. Jadi ada satu aliran tengah dan ada dua aliran yang begitu meliuk-liuk. Nah, itu adalah tempatnya energi prana masuk di dalam tubuh kita lewat cakra mahkota yang terbuka. Energi semesta masuk lalu berputar di tubuh kita, namanya adalah kundalini, energi kundalini. Ketika semua cakra kita terbuka, maka ke kundalini bisa muter, bisa saling menghubungkan semua cakra yang ada di dalam tubuh kita, dan disitulah energi prana. Jadi prana itu dari semesta, energi semesta yang kita download ketika kita tidur atau ketika kita meditasi. Dua hal itu. Jadi ketika kita tidur selalu ada prana, ada energi prana. Kalau orang bilangnya energi chi ya, energi semesta atau energi life force atau energi tubuh, energi hidup, energi yang membuat kalian hidup, itu adanya di situ. Jadi silakan temukan cara meditasi kalian dan bagaimana kalian untuk berkesadaran terus. Kak James, ini ilmu baru, gak usah cari solusi lagi di tahap itu. Good. Jadi just be yourself. Makanya di mana-mana itu selalu just be yourself ya, karena be yourself aja udah. You don't need anything else. Pikiran kita yang mikir, aduh aku masih kurang nih, aku masih perlu jadi ini, jadi itu. Enggak. Just mind your own business. Oke? Kakak, ketika aku berusaha melepaskan kecewa, sedih, tapi malah merasa temanku semakin sedikit. Yes. Artinya, kalau teman kalian lepas, artinya udah beda level, lagi nggak berselaras. Lepasin. Kalau suatu hari kalian lagi di sini nih,
Terus mereka mungkin yang di sini udah nyusul ke sini, kalian akan ketemu lagi. Atau mungkin mereka duluan yang naik, kalian yang harus nyusul, akan ketemu lagi. Jadi don't worry kehilangan teman, karena suatu hari akan ketemu lagi. Mungkin lagi dia lagi berproses, kamu lagi berproses, let it go. Nggak usah sedih sama kehilangan orang-orang yang udah biasa di dalam hidup kalian. Karena ada momennya kalian harus sendirian, kalian harus kontemplasi, kalian harus journaling, kalian harus meditasi, terkoneksi dengan diri kalian sendiri. Karena kalau selalu ditemenin, selalu banyak orang, kalian malah nggak pernah ke dalam diri. Karena kalian udah terbiasa sama ribut-ribut di luar, kalian nggak takut sama keheningan di dalam. Padahal yang nemenin kalian 24 jam sehari adalah yang di dalam. Oke? Serba biasa aja dalam situasi apa aja. Cool, calm, confident gitu ya. Jadi ojo gumunan, ojo kagetan, ojo dumun kalau katanya apa yang Semar. Jadi chill aja, selalu B aja, bukan B yang flat, tapi B yang selalu dalam keadaan blissful gitu ya. Jadi kalau dapat sesuatu yang gimana, oh ya terima kasih semesta, aku dapat hal ini. Kalau lagi dapat hal yang buruk atau yang lagi bete, oh oke, sekarang aku lagi di frekuensi bawah, terima kasih, aku terima. Dengan kita menerima setiap hal yang terjadi dalam hidup kita, akhirnya kelihatannya flat aja, padahal kita ya nggak ada masalah gitu kan. Itulah goalnya untuk hidup berkesadaran tuh seperti itu. Jadi kita nggak diombang-ambing naik turun emosi. Terima kasih jawabannya untuk Mercury V26, you're welcome. Cara menjaga vibrasi gimana Kak? Gini, vibrasi aku juga baru dapat semalam, ada di IG, tadi pagi kayaknya, di IG aku post di akun pribadiku. Jadi vibrasi sama frekuensi itu beda. Jadi ada energi, yaitu adalah sesuatu life force yang kita punya adalah energi. Nah, energi itu ada dua, ada vibrasi, ada frekuensi. Vibrasi adalah bagaimana kita menjadi orang, itu seperti apa. Kita merasakan apa tuh, misalkan kita merasa happy setiap saat, itu berarti vibrasi kita lagi itu di atas. Kita adalah orang yang melihat segala sesuatu itu sebagai positif, itu vibrasi kita di atas. Tapi frekuensi itu naik turun, itu bagaimana kita melihat. Misalkan kita punya energi yang tinggi vibrasinya, makanya semua orang tuh datang ke kita nempel. Atau anak-anak kecil tuh suka banget sama kita, walaupun kita bukan orang yang suka sama anak-anak, tapi anak-anak tuh bisa kita deketin. Kan ada anak-anak, terutama bayi ya, kalau dideketin terus malah nangis gitu, itu energinya jelek banget, guys. Terlalu berat atau terlalu, buat anak kecil itu terlalu nggak murni, terlalu banyak ego gitu kan, terlalu banyak pikirannya mumet. Itu orang-orang yang dijauhin sama anak kecil. Tapi kalau ada anak kecil yang happy lihat kita atau malah datang ke kita, itu berarti energi kita tinggi vibrasinya. Atau kita banyak dideketin sama orang-orang yang narsis, manipulator, itu karena energi kita tinggi atau bagus atau besar. Tapi frekuensi itu ketika kita melihat hal-hal misalkan nggak pedean, atau misalnya kita banyak curiga sama orang. Beda, aware sama curiga tuh beda ya. Curiga tuh kayak belum apa-apa kita udah jangan-jangan nanti dia bakal begini, nanti udah, itu curigaan. Itu artinya frekuensi kita di bawah. Kita melihat orang lain sebagai ancaman misalkan, itu frekuensi kita di bawah. Jadi menjaga vibrasi kita di atas, balik lagi meditasi, kontemplasi, grounding, journaling. Biasanya 4 hal ini yang aku suggest. Kalau mau beli jurnal, aku ada di Tokopedia Indo spasi Tarot, Indo Tarot. Itu aku punya jurnal, kalau kalian mau journaling, harganya 369.000. Oke. Jadi balik lagi ya, tadi meditasi, kontemplasi, grounding. Grounding tuh banyak-banyak jalan nyeker atau enggak duduk di tanah, sama journaling. Itu cara paling gampang untuk menjaga vibrasi supaya kita selalu murni. The Hermit 888, seger banget. Habis mandi ya? Seger. Kalau saya harus bisa ngaji hafal 3 juz
Kalau kalian masih mengharuskan, silakan, tapi saya tidak suggest itu karena kalian masih memprogram. Jadi hidup kalian di dalam sistem. Frekuensi naik turun, betul. Frekuensi itu naik turun. Yang tetap itu gimana kalian membuat itu naik turunnya nggak terlalu drastis. Jadi jangan sampai hype tinggi banget terus tiba-tiba turun banget, itu jadinya bipolar. Tapi naik turunnya kalau bisa ya naik dikit, turunnya juga dikit, naik dikit, turun dikit, dan naik turunnya di atas, jangan di bawah. Kalau di bawah abis malu terus marah, terus malu terus marah, menyesal, terus ada amarah, itu naik turun tapi di bawah. Tapi kalau di atas, sejelek-jeleknya turun ya turunnya cuma aku harus netral lagi, terus naik lagi ke atas gitu, penuh kasih, netral, bliss, happy, kesempurna, kebahagiaan utuh dan sebagainya, itu di atas. Lagi nggak utuh ya turun dikit, minimal dipakai nalar. Lagi nggak bisa present moment, ya udah masuk ke nalar lagi, berpikir netral dulu lalu masuk ke nalar. Itu naik turun tapi di atas. Menyimak untuk Kak Ratnawati, halo, terima kasih. Kak, gunanya tarian jiwa itu untuk ekspresi aja. Kalau kalian nari, nomor 1 tubuh kalian bergerak, nomor 2 ya dengan tubuh bergerak itu kan kalian stretching juga, melancarkan peredaran darah juga bisa ada ekspresi-ekspresi yang mungkin selama ini ketahan. Jadi kalau misalkan kalian mau nari, pasang musik yang enak, terus kalian gerak aja, ikutin irama, itu menari dari jiwa. Artinya bukan di koreografi ya. Menari jiwa itu ya kalian just flow, go with the flow, nggak di program, nggak di aku harus begini, aku harus begitu. Pakai koreografi itu namanya nari yang di koreografi ya, diatur. Tapi nari jiwa adalah ngikutin aja seperti apa jiwa kita mau itu bener Kak Retno, Pak atau Kak Pinggala ya, Ide dan Pinggala itu 2 jalur nadi ya untuk prana lewat di tubuh kita. Gimana cara menghadapi keluarga yang tidak satu frekuensi dengan kita? Boundary, nomor 1 boundary. Jadi boundary itu gimana? Bukan dengan menghindari mereka, tapi kita tahu kapan kita stop. Ketika kita ngelihat bahwa ini udah mulai diajak berantem nih, kita yang stop, kita yang nggak ikutin game mereka. Tapi ini udah mulai mind trick nih, ini udah mulai ego kebawa. Aku nggak ikutan kalau kayak gini, aku mau mandi dulu ya, atau aku pergi dulu kemana. Bikin boundary itu seperti itu, bukan yang aduh aku nggak mau lagi ngobrol sama kamu ya karena kamu terlalu negatif buat aku, itu ngajak berantem lagi. Jadi tahu kapan kita harus stop, tahu kapan nih orang lagi emosi dan kita yang harus ngerem, gitu aja. Jadi nggak usah terlalu ribet, lama-lama kita nggak kebal kok, nggak kepengaruh sama energi yang di bawah. Kak, maksudnya lepasin gimana? Lepasin maksudnya jangan dipegang, bahwa selama ini manusia itu, kebanyakan manusia, terutama aku juga, orang yang memegang ketakutan. Aku takut kalau begini, aku takut kalau gitu. Kalau kayak gini aku nanti nggak bisa begitu. Pikiran kita pegang, bahwa kita berpikir kita tahu sesuatu. Dilepasin adalah nggak usah dipegang, dilepasin. Nggak usah pakai prinsip, maksudnya bukan prinsip yang gimana ya, nggak usah bikin aturan yang terlalu ribet untuk diri sendiri, bahwa aku akan bahagia kalau aku sudah punya Mercy 10 misalnya. Jangan gitu, berarti kan kita nggak akan pernah bisa bahagia gitu kan ya sebagainya. Jadi lepasin adalah jangan dipegang, jangan dipercaya, just go with the flow, selalu ke dalam diri. Oke? Cara menjaga frekuensi kita tetap stabil gimana? Tadi udah ya, caranya dengan meditasi, kontemplasi, grounding, sama journaling. Itu cara-cara yang bisa dilakukan untuk kalau kita lagi benar-benar turmoil, lagi benar-benar emosi kita lagi benar-benar ke aduk-aduk, yaitu meditasi. Kalau nggak bisa meditasi, grounding, setidaknya ke alam, jemuran matahari,
Kalau lewat dari jam 5 sore boleh menatap matahari, boleh jalan nyeker, boleh kena air, berenang, itu juga bisa untuk bantu kita menetralkan. Tapi nomor satu untuk netral itu mindset. Oke, ikutin kelas-kelas aku, seni berpikir netral, 7 step healing sama reset mindset, itu udah semua rahasia ada di situ. Oke. Kak, kalau sikap orang itu menyakitkan, tapi aku nggak rasa sakit lagi, hati lagi, kosong banget. Kalian udah terbiasa dengan drama, dengan sakit hati, sehingga ketika kita nggak ngerasa sakit itu kita jadi bingung. Loh kok aku nggak ngerasa sakit hati ya? Ya bagus kan? Tapi beda sama apatis ya. Apatis adalah gue nggak mau ngerasain lagi. Kalau di film apa namanya siapa sih yang Michelle Yeoh itu yang terakhir, ada filmnya Everything Everywhere All at Once. Nah itu ada dua perbedaan antara I don't care, it doesn't matter, atau yang it doesn't matter. Ya maksudnya apapun yang terjadi ya udah, aku nggak mempermasalahkan gitu. Antara aku nggak mau peduli lagi sama semua orang, itu energi negatif banget ada di bawah, di apati itu kalau nggak salah cuma 4%, energi kita low 4%, atau terserah mereka mau ngapain, gue nggak peduli, I'm happy gitu kan. Nah itu perbedaannya. Jadi kalian mau di bawah mana, mau di bawah atau di atas, seperti itu pilihan. Jadi kalian mau yang seperti apa, bagaimana kalian melihat hidup, itulah frekuensi kalian. Oke? Jadi be yourself or do it yourself. True. Untung gue introvert, jadi pas sendiri. Introvert atau enggak introvert itu sebuah istilah psikologi doang. Sebetulnya bukan introvert dan apa ya, itu pembahasan yang berbeda, nggak usah dibahas. Tapi kalau bisa sendirian dan tidak masalah sendiri, that's good. Cerdas kak. Bukan aku goblok aja. Ini terusan yang tadi, pas fase harus sendiri nggak kaget lagi untuk introvert ya. Jadi kita nggak mengumbar apapun yang kita pikirkan atau kita rasakan itu ke orang lain ya. Jadi udah terbiasa untuk cuma notice, oh aku lagi begini, aku lagi gitu. Itu ciri orang berkesadaran itu biasanya memang introvert. Kalau bahasa dari psikologinya introvert. Ojo kagetan, ojo gumun, ojo kagetan. Apa ya satu lagi ya? Aku pernah bikin VT-nya dan udah kutulis di bukuku Gerbang Nusantara. Ojo gumun, ojo kagetan. Aku lupa satu lagi. Pokoknya jangan mudah heran, jangan mudah kaget, jangan mentang-mentang. Itu artinya. Bahasa Jawanya aku lupa. Adakah solusi menghadapi vibrasi atau frekuensi yang kurang baik? Solusinya, nomor 1, batasan. Boundary. Bahwa kita menyadari bahwa itu adalah mereka, bukan kita. Dan kita akan bereaksi dengan merespons, bukan dengan bereaksi. Jadi cuma respons bahwa, oh kamu lagi kesel, ya udah aku kasih waktu, atau aku kasih kamu jarak dulu ya, nanti kalau kamu udah bisa diajak ngobrol baru kita ngobrol ya. Itu boundary, atau menyadari bahwa masalah dia bukan masalah kita dan nggak harus jadi masalah kita. Oke? Itu nomor 1, boundary. Kedua, meditasi, grounding, kontemplasi, dan journaling. Itu lagi. Naikin frekuensi gimana? Minimal kalian bisa netral. Netral gimana caranya? Bisa ikut kelas-kelasku, seni berpikir netral, atau langsung ke reset mindset. Itu udah ultimate deh. Semua yang VT yang aku tulis di sini nih, di akun ini udah ada 300, mungkin ada 300, 400 VT. Itu semua dari reset mindset. Artinya ketika kita sudah bisa mereset mindset kita ke pemikiran goblok, atau kita nggak sok pinter,
Itu kita akan dapat semua rahasia untuk naikin frekuensi. Terima kasih penjelasannya. Sama-sama, Kak Ai. Untuk Mercury, oh gitu, aku pikir rendah frekuensiku. Sering ketemu orang suka curhat, manipulasi, kucing selalu nyari aku. Ya, tapi mungkin energimu tinggi, frekuensimu rendah. Jadi untuk naikin frekuensi itu netral lagi, grounding lagi. Jadi setidaknya dengan netral kita untuk naik ke atas gampang. Tapi kalau kita berpikir kita harus positif, kita jadinya cenderung terjebak di toxic positivity. Oke. Meditasi, journaling, kontemplasi sudah beres, jadi peka sekali. Nice. Untuk Aries Reborns, yuk sadar yuk. Yuk. Siang ikut menyimak Kak Esfung. Halo, terima kasih sudah di sini. Oke, udah nih, nggak ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada, aku mau tutup mungkin ya. Ada untuk Nih Dewi, apakah ada sensasi tubuh yang bisa kita rasakan saat vibrasi kita tinggi atau rendah? Tergantung orangnya. Ada orang yang sensitif dengan perasaan, ada orang sensitif dengan penglihatan, ada orang sensitif dengan pendengaran, ada orang sensitif dengan penciuman, dengan pengecap, indera pengecap. Ada orang yang lebih bisa nangkep semuanya dengan nalar. Jadi semua orang punya six sense, 6 sense, tapi mana yang paling dominan itu beda-beda di tiap orang. Jadi ada orang yang bisa benar-benar ngeh bahwa ada nih getaran di perutku nih, bahwa aku lagi begini dan begitu. Itu ada, tapi ada orang yang sama sekali nggak ada. Kayak aku bukan orang yang punya sense tubuh untuk vibrasi tinggi, tapi aku bisa ngenalin energi-energi yang vibrasinya rendah. Kenapa? Karena ketika kita beda frekuensi, beda vibrasi, kita bisa punya semacam radar atau sensor yang otomatis bentuknya beda. Kalau aku di emosi, itu bisa lihat di Human Design. Kalau kalian mau ikut Human Design, bisa cari Mbok Laksmi atau Coach Laksmi, itu di Jadi Selaras, @jadiselaras.id kalau IG-nya. Atau kalian bisa cek, ada tamu, bentar, udah ada. Jadi kalau kalian mau ke Mbok Laksmi, kasih hashtag sadar selaras, itu dapat diskon 10%. Oke? Kalian cari Laksmi, saya mau cek Human Design-ku dong. Aku tuh kekuatanku di mana sih? Apa aku lebih ke sense? Apakah aku lebih ke nalar? Apakah aku lebih ke penglihatan? Nah, itu bisa cek. Jadi ada orang yang sensasi tubuhnya lebih peka, ada yang enggak. Ada yang bisa mencium. Jadi cuma dari wangi tubuh, atau apalagi kalau bau mulut orang gitu, kita bisa nge-sense nih orang mungkin ada sakit, atau nih orang lagi kenapa gitu ya. Kayak semalam aku nonton konser, itu semuanya udah enak banget nih, musiknya udah oke banget, pas penyanyinya nyanyi suaranya bagus banget tapi energinya off. Aku langsung yang, ini orang energinya gak enak banget, padahal dia ada ratusan meter di depanku, mungkin puluhan meter, ya 100 meter kali ya di depanku, karena aku jauh di belakang, tapi suaranya kedengeran bahwa aku gak suka nih energi orang ini gitu, padahal dia nyanyi doang loh. Nah, itu ada yang sense kita tahu bahwa nih orang nggak oke gitu ya. Jadi coba lihat diri kalian punya cara beda-beda. Ada yang di perut, ada yang di emosi, ada yang di jantung, ada di mana, beda-beda. Semua orang beda, tergantung Human Design kalian. Oke. Peka terhadap frekuensi negatif. Iya, aku juga lumayan peka. Tapi kadang-kadang pikiran suka, masa sih, nggak mungkin lah, aku terlalu negatif thinking nih. Biasanya kita mengabaikan karena itu, karena kita berpikir harus berpikir baik. Ya nggak apa-apa, praduga tak bersalah, tapi aware. Praduga tak bersalah boleh, tapi jangan sampai kita lengah. Jadi tetap aware bahwa gue tetap baik nih sama nih orang, tapi mungkin kita aware bahwa ini patternnya udah mulai
manipulatif nih, atau enggak patternnya udah mulai monopoli nih, terus kita bikin boundary lalu setback gitu. Oke, ini tadi Kak Susi nanya apa ya? Tapi kalau coba ngelepasin sering dibilang plain plan. Nah itu tergantung lagi ya, ini konteksnya apa. Karena orang bilang plain plan itu terserah orang itu kan, mau bilang plain plan atau enggak. Yang penting kita tahu kita plain plan atau enggak, itu aja. Untuk Aries, makasih Kak, sukses dan saya selalu. Sama-sama untuk kita semua di sini. Untuk Mercury, nah iya benar tuh, kayak udah kapalan disakitin. Apa tadi udah itu ya, udah kebal. Untuk Pak Bambang, kalau abis meditasi kepala pusing itu kenapa ya? Kayaknya ada bagian diri Anda yang tidak selaras. Di luar energinya misalkan lagi tinggi, nih kayak energi full moon hari ini ya. Hari ini yang mau meditasi bagus banget karena lagi full moon. Apapun yang kalian rasakan double hari ini. Kalau lagi mumet double. Kalau lagi happy double. Kalau lagi bete double. Apapun energi kalian, vibrasi kalian didobelin, amplified. Nah, ketika kita pusing, biasanya apa yang di dalam ini, di bawah, di luar begini. Jadi ada upaya badan kita mengkalibrasi, ada upaya badan kita mau menyelaraskan diri dengan semesta. Efek sampingnya jadi pusing karena terlalu drastis perbedaannya, atau terlalu kayak mau nyamain tapi mungkin ada yang dipaksain. Kalau begitu terjadi, kalian bisa mandi air garam, grounding lagi, juga minum yang banyak, terus tidur. Paling enak, paling gampang tidur sih kalau habis meditasi. Walaupun itu sakit-sakit kayak gimana atau pusing, itu akan hilang ketika tidur. Jadi jangan dicari obatnya ke Panadol atau paracetamol lain ya. Jadi kalau meditasi pusing, biasanya ada energi kita yang tidak selaras dengan alam. Tugas kita adalah menyelaraskan dengan melepaskan tadi. Jadi apa nih? Ya, oh ternyata aku masih punya ketakutan, aku masih punya trauma, aku masih punya pikiran-pikiran yang aku haruskan. Nah itu pasti akan pusing, atau badan kita bereaksi kayak mual atau kayak gimana, itu karena tidak selaras. Cuma itu. Jadi jangan mikir macam-macam. Kemarin ada yang nanya apakah itu dimasukin setan, enggak gitu. Kak, mimpi itu apa sih? Itu adalah pesan dari alam bawah sadar kalian. Mimpi adalah apapun yang kalian pernah alami dalam hidup itu disimpan di alam bawah sadar. Dan mimpi itu sesekali keluar ngingetin kalian bahwa ini belum kelar nih. Kalian masih harus selesaiin dalam kesadaran. Misalkan mimpi dikejar-kejar sesuatu. Nah itu kalian terlalu keras sama diri sendiri sehingga punya goal yang mungkin tidak realistis, atau kalian yang bikin sendiri stres kalian. Nah itu muncul di mimpi. Mimpi itu reminder aja bahwa ada hal yang belum selesai, yang harus kalian sadari atau yang harus kalian lepaskan, munculnya di mimpi. Ojo dume, iya terima kasih teman-teman yang ini. Ojo dume, ojo gumun, ojo kagetan. Kalau kita diomongin, digibahin, tapi kita hiraukan, hanya mengamati bagaimana. Yes, that's good. Layo ojo dume, ya terima kasih. Ojo ke susu, ya bisa. Oke, thank you Kak Nuhon, sama sami-sami, sawang sulna. Saya selain anak kecil, hewan-hewan kucing, dogi selalu ingat dan deket dan nempel terus Kak. That's good. Itu energi kalian murni ya, karena alam hewan itu mereka murni. Jadi kalau kita bisa dideketin sama hewan-hewan, itu artinya kita energinya enak nih. Terus juga lagi nggak banyak beban pikiran. Atau kalau kucing, mungkin kucing bisa bantu kita untuk menetralkan. Jadi berterima kasih sama mereka. Cara hilangin negative thinking tadi udah ya, dilepasin aja. Jangan dipikirin, dilepasin. Gimana caranya? Coba tontonin lagi semua VT yang ada di sini. Sudah kutulis gitu semuanya.
Ya lain kali apa ya, ikutin kelas-kelasku deh. Kalau aku bikin kelas ikutan ya. Untuk Albert, keren penjelasanmu Mbak, terima kasih. Untuk Pisces, keren kakak. Sama kita Pisces. Maaf belum bisa absen, nggak apa-apa. Salam kenal sesama Pisces. Pagi-pagi udah afirmasi untuk Rahma Rizky. Ya, afirmasi bisa bagus, bisa enggak. Yang penting kalian jangan obsesi. Tapi jualan jam segini sepi. Mungkin abis ini. Untuk Kak Kantiwarni, maaf Mbak orang mana? Saya keturunan Banten, ada Inggrisnya sedikit. Apalagi ya? Banten Inggris. Ada sih keturunan Chinese-nya, tapi saya nggak pernah kenal sama budaya itu karena dari kecil nggak pernah ke situ, nggak pernah diajarin, jadi nggak paham. Bumi 36, apakah perbedaan consciousness dengan awareness? That's a good question yang sangat membingungkan untuk dijawab. Aku lagi nulisin buku untuk Yuk Sadar ini, siapa tahu bisa ngebantu ya. Consciousness itu lebih ke kata benda. Awareness itu lebih ke kata kerja kali ya. Mungkin itu yang paling simpel yang aku bisa bahas atau bisa jabarkan, karena consciousness kan kesadaran, awareness adalah kondisi kesadaran juga sih. Awareness tuh kondisi kita aware, kondisi kita sadar, walaupun kata benda tapi lebih ke kondisinya. Consciousness tuh lebih ke mungkin dimensi ruangnya ya. Aku juga agak bingung sih untuk menjelaskan dengan precise-nya. Coba cari di Google kali ya untuk lebih precise. Saya sensitif dengan mimpi, itu gimana? Setiap ada sesuatu pasti dikasih tahu lewat mimpi. Aku juga. Jadi mimpi adalah bukan satu-satunya, salah satu hal yang bisa tubuh kalian lakukan untuk memberi message pada kalian. Karena kadang-kadang kita abai sama intuisi, kita abai sama hati nurani, jadinya lewat mimpi. Buat orang-orang bebel seperti saya yang nggak mau cepat percaya sama hunch atau gut feeling, aku harus sampai mimpi tuh baru aku percaya. Karena mimpi itu kan cara alam bawah sadar kita ngasih tahu, tapi bukan bentuknya ya, tapi message-nya. Blue Mango, siapa nih Blue Mango? Hello Vic, siapa sih Blue Mango? Reveal yourself. Terima kasih penjelasannya untuk Nih Dewi, sami-sami, sama-sama. Kak, aku kalau ngerokin orang, apa nih Kak Nia? Kalau aku ngerokin orang kok energi negatifnya pindah ke aku ya, aku yang tepar ya. Iyalah, karena kalian nggak pakai boundary. Coba kalau mau ngerokin orang, mijet, bacain tarot, atau terapi apapun dari orang lain, bikin boundary dulu. Kalau di Bali ada Sangadatu, ada Tridatu, bisa dipakai. Kalau nggak ada, beli gelang kristal, atau kalian bikin shield, doa, meditasi, bayangin ada lapisan putih atau emas di sekitar kalian, itu untuk melindungi kalian dari energi negatif. Jadi energinya nggak masuk ke kalian, tapi bisa di netralin. Jadi abis setiap ngerokin orang atau mijet atau apapun, baca tarot, buang ke tanah atau pegang tanah, grounding supaya energinya dinetralin, atau cuci tangan, cuci muka, itu untuk ngebasuh, setidaknya detox lah ya. Maaf bertanya, apa pembahasannya nih kakak host? Oh ya, di sini namanya Yuk Sadar, makanya semua pembahasannya tentang kesadaran. Oke, salam kenal kak, salam kenal balik kak Licia Craft. Oke, apalagi nih? Sedang meditasi suka ngantuk, kenapa ya kak? Tadi udah dibahas ya. Ini aku udah bentar lagi mau pergi, jadi aku udahin kali ya. Waspada dan curiga itu kadang suka ketukar-tukar. Iya, cara selaras dengan semesta gimana? Udah pernah. Tadi udah kita bahas. Kak, benarkah kalau kita nggak bisa visualisasi apa yang kita inginkan, berarti apa yang kita mau itu bukan untuk kita? Bisa jadi. Terserah kalian mau percaya apa. Kak, live-nya jam berapa itu? Aku random aja ya. Kalau emang kalian lagi jodoh, berarti
kita jodoh nih, kayak saat ini kita lagi jodoh. Karena aku jadwalku terlalu random, aku nggak bisa janji. Kak Diah Ayu, halo balik. Gelisah, cemas, takut, gimana cara meditasinya? Tadi udah ya, nanti aku posting ulang kali ya, supaya kalian bisa tonton ulang. Oke, terima kasih semuanya. Aku udah harus pergi sebentar lagi. Aku kasih 3 menit lagi deh. Kak, umur 33 tahun, anak 3. Aku baru aja mulai aware diri sendiri. Selamat. Afirmasi kesehatan, oke, good. Gimana cara memaafkan diri? Paling simpel gimana? Terimalah diri kalian apa adanya. Kalau mau bisa ikut kelas reset mindset aku. Biasanya aku bikin jadi retret, tapi weekend ini ada tanpa retret di Bali 2,55 untuk 2 hari full, dan kalian pulang-pulang akan jadi orang yang pribadi yang baru. Karena harus reset mindset, jadi naik. Oke. Cantik, pinter juga. Aku nggak cantik. Cantik itu terserah kalian. Tapi aku nggak pinter. Pinter itu manusiawi. Dan aku bukan pinter manusiawi. Aku goblok soalnya. Jadi kelas-kelasku adalah kelas ngobrol goblok. Kalau kalian mau sadar, kalian harus goblok. Kalau kalian terlalu pinter, keminter nantinya. Kak, ini liontinnya Safir kalau nggak salah. Awareness lebih ke pencerahan, lebih ke kita aware, kita sadar, kita berperhatian penuh terhadap apapun yang ada di sekitar kita, juga di dalam diri kita. Oke, afirmasi kesehatan contohnya. Aku nggak suka afirmasi, tapi begitu kalian berpikir bahwa diri kalian sakit, maka terjadilah. Begitu kalian berpikir bahwa diri kalian sehat, maka terjadilah. Aku sesuai prasangka hambaku. Maka tiba-tiba saya ingin dadakan ketemu seseorang, sedikit gelisah dengan orang itu. Kenapa ya? Coba tanya, lo apa kabar? Kok gue tiba-tiba kepikiran lo ya? Pasti ada sesuatu yang membuat kalian harus ketemu. Malam aku mimpi lihat mayat. Wow, aku bukan ahli mimpi. Coba tanya ke coach Yusa Aziz. Dia Kaljungian, dia mempelajari tentang mimpi. Tapi mimpi mayat adalah sesuatu yang sudah tidak hidup, sudah tidak bergerak. Artinya ada sesuatu di dirimu atau di kehidupanmu mungkin yang udah harus dilepas. I don't know. Metode meditasi ada di YouTube ya. YouTube-nya Victoria Tunggono sudah ada. Terima kasih kakak. Halo, salam kenal. Terima kasih juga. Oke, overthinking. Ya, kalau aku mulai overthinking atau negative thinking, aku bayangin semua pikiran aku lempar ke langit. Gue lepasin itu. Ini Kak Victoria kan ya? Salam kenal. Iya. Pernah lagi renov, sewa apartemen dan mimpi berulang kali lihat mutilasi. Oh, korbannya karyawan. Oh, bisa jadi itu message dari alam sekitar yang harus didoain ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang semua sudah hadir, walaupun live-nya agak dadakan, dan aku memang selalu akan dadakan karena kayak tiba-tiba ada waktu nih 1 jam dan aku live. Next time aku nggak bisa janji kapan, tapi aku janji untuk lebih sering live buat kalian-kalian untuk menjawab pertanyaan kalian. Jangan lupa dicek di akun ini untuk daftar kelas-kelas aku. Tanggal 31 Agustus aku akan aku akan ada di program Ion Nation dari Pocari Sweat di Discovery Hotel di Bali. Yang mau ke Bali atau yang lagi di Bali mau ketemu aku, tanggal 31 Agustus atau weekend ini di Reset Mindset itu juga boleh. Itu kita akan ngobrol intens dan kupas tuntas semua hal yang mau kalian tanyakan. Oke? Terima kasih untuk semuanya. I really need to go. Untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya nanti taruh di komen di VT ya. Ketika aku ada video, tanyain, nanti aku akan bikin. Kalau bisa aku akan bikin VT-nya. Terima kasih sudah bergabung teman-teman. Salam sadar selalu, sehat, rahayu. Jangan lupa yang bisa meditasi malam ini, journaling, jemur kristal supaya energi kita amplify double-double di hari ini. Terima kasih, salam kemerdekaan, salam sadar semuanya. Bye.